ajar! Siapa yang mengambil anak panahku? Tidak, ini harus aku hentikan. Maaf, Suliwar. Ilmu yang kamu peragakan telah membuat dia ingin mencobanya. Aku harus turun tangan membantu pendekar itu. Aku mengenal suara ini. Iya, kau sudah mengenaliku. Biarlah dia yang menghadapiku. Baiklah. Aneh, kenapa tiba-tiba pendekar itu tidak melawan? Padahal ilmunya sangat tinggi. Jangan-jangan dia takut. Tidak mungkin. Ayo, kita bantu dia. Cukup, Danau Sakti. Mereka bukan tandinganmu. Ayo, hadapi aku. Inilah yang aku tunggu. Aku ingin kamu menghadapi aku langsung. Dan aku ingin merasakan pukulan-pukulanmu. Jangan kau andalkan para denawa-denawa itu. Dan jangan minta bantuan para pendekar lain sebelum kamu maju sendiri dan membuktikan kelebihanmu. Nah, lihat itu. Sepertinya aku mengenal jurus-jurusnya. Siapa dia sebenarnya? Shh, jangan berisik. Tonton saja. Wong tidak bahaya kok. Cukup, Bawana. Bagus. Maafkan saya, Guru. Benar kan? Ini pasti hanya antara guru dan murid. Ada-ada saja. Guru menguji muridnya. Ayo. Selamat bertemu kembali, Sang Begawan. Selamat bertemu dengan saya, Nyi Jantur. Selamat datang, Nyi Jantur. Selamat datang. Hampir saja mereka ikut campur lawan Blandong Sakti Sang Begawan.
Tapi karena saya larang, mereka membatalkan niatnya. Tapi entah kenapa, Siliwa tetap menyerang tanpa minta pertimbangan pada saya. Maaf, Nyi. Maaf, Sang Begawan. Jangan khawatir, Nyi. Saya sempat berbisik kepada Suliwa untuk membatalkan pukulan terakhirnya. Oh, kalau begitu, pantas saja Suliwa tidak langsung menyerang. Ya. Iya, Nyi. Nah, bagaimana saya menyerang terus kalau saya tahu bahwa si Blandong Sakti itu adalah Begawan Sidik Mulia? Saya juga mau ikut turun tangan nih. Untung saya batalkan. Kalau tidak, Kalau tidak apa? perut saya bisa kempes kena tendangan Sang Begawan. Alah, kamu ikut campur saja, Nok. Bener kok Nyi, hampir kena. Bener. Sudah. Yang penting sekarang Pak Wana sudah bisa ketemu lagi dengan kedua orang tuanya. Iya. Begitu juga Jagat Satria dengan Sudawirat dan Lokahita yang juga orang tua kandungnya. Ayo, Jagat Satria, sungkem pada bapak ibumu yang selama ini mencari-carimu. Jagat, ayo Jagat. Ayo. Monggo Den, sungkem sama orang tua. Mumpung punya orang tua, daripada saya tidak tahu asal usulnya, tahu-tahu ada. Ya. Ayo cepat Den. Ayo Jagat. Ayo Jagat Satria. Jagat. Biarkan mereka berdua orang tua saya. Sedangkan mereka berdua bermusuhan dengan Sudamani kakek saya. Mereka itu orang tua kandungmu, Jagat Satria. Iya. Saya hanya baru percaya kalau Sang Maharsi yang mengatakan sendiri kepada saya. Baik. Saya akan datangkan Sang Maharsi untukmu. Sang Maharsi. Sang Maharsi, datanglah. Jagat Satria, Sudawirat dan Lokahita yang ada di hadapan adalah orang tuamu. Iya. Jagat. Aku mengambilmu dari tangan mereka sesuai dengan perintah dewa. Maka kamu kugodok di kawah Chandra di muka. Jagat Satria. Siapa kalian? Siapa kalian? Kami bidadarimu, Jagat Satria. Ya, dan kami harus mengantarmu kembali ke Sang Hyang Batara Indra. Ah, tidak. Mari ikut kami. Tidak. Saya mau keluar dari tempat ini. Hanya kami yang bisa membawamu keluar dari sini, Jagat Satria. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Karena restu dewa dan karena kehendak dewa, maka jadilah kamu Jagat Satria dewasa yang membuat kedua orang tuamu kaget melihat penampilan baru. Sudawirat dan Lokahita, kalian bisa menerima keberadaannya? Semula kami kaget menghadapi kenyataan. Tapi sabda dewa lebih dari segalanya. Kami terima Jagat Satria seperti adanya. Iya, Bu. Jagat Satria, peluklah kami. Kami yang selama ini merindukanmu dan sangat mencintaimu. Jagat.
Anakku, bangun nak. Jagat Satria, anakku. Maafkan Jagat. Tapi bagaimana dengan kakek Sudamani dan Uyut Sawega? Kami akan cerita panjang lebar tentang mereka. Iya, anakku. Terima kasih, Bu. Ibu. Cermin gaib. Kalung batu bintang sudah di tanganku. Tapi kenapa meriam penyedot itu belum kukuasai? Kenapa? Kenapa harus terjadi? Dan kenapa harus selalu begini? Bopo. Kenapa sampai sekarang Bopo belum muncul juga? Mana saja Bopo ini? Mana saja Bopo? Itu pasti Bopo. Hanubawa. Kaget dengan kedatanganku, Ratu Gendrawani. Kenapa kamu bisa masuk? Mana Bopo? Kamu apakan Bopo Seca Cendawa? Oh, Seca Cendawa. Bawa masuk. Bopo, kenapa jadi begini? Bopo? Tidak, Gendrawani. Ni Ratu tidak boleh mendekat. Dan tidak boleh bicara. Kenapa? Hanya kepada Hanubawa Ni Ratu boleh bicara. Kamu sudah kalah, Hanubawa. Kenapa kamu kembali dan menyiksa Bopoku? Roda berputar, Gendrawani. Bisa di atas, bisa di bawah. Bopo! Bopo! Hanusara! Mundur! Bopo! Kamu Hanubawa! Aku bunuh kamu! Gila! Tidak! 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 Hanya mimpi. Gendrawani! Hanya mimpi. Bopo, Gendrawani anakku. Bopo. Kamu mimpi lagi tentang Hanubawa. Iya, Bopo. Ki Hanubawa marah dan mempergunakan kekuatan mata Dewa Darunya. Pertama untuk Bopo. Bopo. Dan kedua untuk saya. Iya, Gendrawani. Memang sangat berbahaya kalau Ki Hanubawa
memanfaatkan mata Dewan Darunya. Tapi jangan khawatir. Ki Hanubawa tidak akan semudah itu memanfaatkan mata Dewan Darunya kepadamu. Kenapa, Bopo? Ki Hanubawa jatuh cinta padamu, anakku. Itu alasan kuat kenapa Ki Hanubawa tidak semudah itu memanfaatkan mata Dewan Darunya. Itu yang saya harapkan, Bopo. Walaupun saya tetap tidak akan membalas cintanya. Ya, Bopo setuju. Kamu memang tidak harus membalas cinta dari Ki Hanubawa kepadamu, Gendrawani anakku. Raden Alengkusuma, Raden Danurwenda, Jagat Satria, dan kamu Pawana. Kalian pasti bertanya, untuk apa kalian aku kumpulkan di sini, di Sugalu ini? Karena kalian tahu, di sini pula lah anak Prabu Angling Dharma menuntut ilmu. Jadi alangkah tepatnya kalau di tempat yang telah melahirkan raja besar ini, kini menjadi tempat bagi kalian pula untuk memulai sesuatu. Benar, Eyang Maharsi. Benar, Eyang Maharsi. Kami akan tuturi. Tenanglah untuk beberapa lama di sini. Begitu ada perkembangan, Eyang akan memberitahu kalian. Iya, Eyang Maharsi. Iya, Eyang Maharsi. Kalau begitu cukup sudah. Nidewi, kembali kutitipkan Pangeran Anglingkusuma dan Pangeran Danurwenda dan kedua calon pendekar kepada Nidewi. Semoga beban berat dan tanggung jawab ini bisa Nidewi pikul. Hanya dengan restu Kakang Mahasyura, saya mampu melaksanakan tugas ini. Semoga. Sang Maharsi, Ya, jangan khawatir. Saya akan ikut momong Raden Anglingkusuma. Bongo, Iya, saya ikut bertanggung jawab. ya, itu boleh saja. Iya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ki Parusa, Ya, Maharsi. mulai saat ini lepaskan pengawasanmu atas Pangeran Danurwenda. Kembalilah Ki Parusa ke Kartanegara dan ceritakan apa yang telah terjadi. Baik, Maharsi. Adi Begawan Sidik Mulia, sayang Raden Ramajagandhi dan Pawana tidak bisa bertemu di sini. Karena kedua murid itu punya kesamaan yang harus mereka sadari. Kalau boleh mengerti, apa kesamaan-kesamaan itu, Sang Maharsi? Terlalu cepat bertindak dan kurang periksa. Itu harus kita sadarkan, Adi Begawan. Iya, Sang Maharsi. Iya. Tidak perlu berkecil hati, Pawana. Itu juga pernah dimiliki oleh Anandapati Batik Madrim muridku. Dengan bertahap, sifat cepat bertindak dan kurang periksa itu akan melenyap. iya Guru. Bagus, Pawana. Selamat tinggal semua. Sengkang Baplang, kenapa kamu belum bangun juga? Ini sudah hari keberapa kamu tidur, Sengkang Baplang? Hari keberapa? Kenapa kamu belum bangun juga, Sengkang Baplang? Apa bias matahari pagi tak mampu membangunkanmu? Oh, baru aku sadar, Sengkang Baplang. Tentu saja kamu tidak bisa bangun karena sinar matahari pagi. Karena kamu telah membawa terlalu banyak pecahan batu bintang sehingga membuatmu jadi manusia malam.
Guru. Sembah saya, Guru. Cepat kembali ke Sawah Pitu. Kamu harus segera menyelesaikan kemelut yang merongrong wibawamu. Kemelut yang merongrong wibawa? Cepat! Cepat pulang! Jangan banyak tanya! Baik, Guru. Saya akan segera pulang. Hormat kami yang mulia. Kami masih tetap hamba paduka yang mulia. Tapi mereka yang di dalam sana Rupa Kenca dan Kenca Rupa? Bukan yang mulia. Kurantaka ya? Iya, mereka sedang berpesta di dalam yang mulia. Kurang ajar. Sekang Baplang. Kamu ingin sekali duduk di singgasana itu, Kurantaka? Ya. Karena Rupa Kenca dan Kenca Rupa tidak berani duduk di sini. Oh, begitu. Di mana Rupa Kenca dan Kenca Rupa? Sayang sekali. Rupa Kenca dan Kenca Rupa sekarang berada di ruangan penjara bawah tanah. Mereka kuanggap bersalah karena mereka tidak mendukung penobatanku sebagai Raja Saupitu. Kamu pikir kamu berhak mengangkat diri sebagai Raja Saupitu? Kabar kekalahanmu melawan Hanubawa cukup memberi alasan untuk itu, Sengkang Baplang. Maka terimalah kenyataannya. Aku Kurantaka, Raja Penguasa Sawah Pitu. Kurang ajar. Ini karena aku terlalu banyak. Sedang Baplang, kalau kau jantan, kita lanjutkan besok. Itu karena kebiasaan buruk yang kamu pelihara. Maafkan kami yang mulia. Kami hanya... Itu junjungan kita. Iya, berarti Kurantaka sudah tewas. Betul. Bagaimana ini? Bagaimana kalau yang mulia Sengkang Baplang bertanya tentang kalung pengikat itu? Bagaimanapun juga, kamu tidak salah, Rupa. Tapi
lebih baik kamu bicara terus terang. Iya. Yang mulia. Yang mulia. Memang untuk itulah aku datang. Aku hanya akan mengeluarkan kalian jika kalian mau bicara terus terang tentang kalung pengikat yang bisa lepas dari leher Kurantaka dan prajuritnya. Iya. Iya. Saya akan katakan yang sebenarnya, Yang Mulia. Saya akan... Sini! Yang Mulia. Cepat cerita. Jangan berbelit-belit. Iya, Yang Mulia. Iya. Sesudah Yang Mulia meninggalkan kami, Kurantaka bersama sebagian besar anak buahnya melakukan pemberontakan. Maaf, Yang Mulia. Kami berdua tidak mampu menahan ilmu Kurantaka. Hari itu dia benar-benar sangat tangguh. Permainan tangan kosong yang dipadukan dengan pedangnya membuat kami kewalahan, Yang Mulia. Begitu juga ilmu kehadiran yang akan kami buat juga tidak berjaya dibuatnya. Sampai akhirnya kami menyerah dengan harapan Yang Mulia segera datang. Menyerah atau kalian berkang tanah? Baiklah, kami menyerah Kurantaka. Kencarupa di penjara dan saya digantung. Turunkan. Katakan, bagaimana cara aku bisa melepaskan diri dari kalung ini? Ayo katakan. Lepaskan saja dengan tangan sendiri. Kalung itu tidak berfungsi kalau Yang Mulia dalam masalah. Buka kalung kalian. Bisa lepas. Iya, lepas. Segampang ini. Iya. Bisa ku percaya cerita ini? Iya. Itulah cerita yang sebenarnya, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Rupakanca terpaksa mengatakan rahasia ini demi hidup. Dan agar kami tetap bisa mengabdi kepada Yang Mulia. Iya, kalian benar. Tapi kalian tidak usah takut. Sebab bagaimanapun kalian akan tetap mendampingi saya. Terima kasih, Yang Mulia. Mendampingi Sengkang Paplang. Betul, Yang Mulia. Kami akan tetap setia mendampingi Yang Mulia. Pengawal, buka pintunya. Karang Tempo. Kau sudah di sini tidak akan bisa lepas. Ayo. Lepaskan! Lepaskan aku! Hei, sekali kamu masuk dalam cengkraman kami, jangan harap kau bisa lepas. Mengerti? Hei kalian, perketat penjagaan. Baik. Apa itu? Coba kamu lihat. Bawa perempuan ini ke dalam. Baik.
harus mengikuti dahulu permainan mereka. Hai, kenapa cengengesan? Sudah Kakang, sesuai pesan. Setiap ada penyusup, kita hadapkan dulu pada pimpinan. Jadi kamu? Nyai. Loh, siapa lagi dia? Kenapa bawa laki-laki bukan perempuan? Oh, apakah dia tukang rias? Tidak, Nyai. Ini tadi yang mendobrak pintu. Dia penyusup. Dia berusaha mengejar perempuan yang mau lari ini. Mungkin saja dia mata-mata. Hei, apa kamu kenal dia? Tidak, tapi saya tidak menolak. Kalau Satria ini datang untuk menolong saya. Jadi, kamu gadis yang berteriak tadi? Ya Raden, saya berteriak bukan hanya untuk diri saya sendiri. Tapi saya berteriak untuk puluhan wanita yang terkurung di rumah ini. Mereka akan dijual dan dijadikan wanita penghibur. Kamu tidak berhak bicara di sini. Masa mau bicara saja tidak ada haknya? Apalagi dia bicara demi nasib puluhan gadis lain yang disekap di rumah ini. Hei, kurang ajar. Kamu lebih tidak berhak untuk berbicara. Karena kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya seorang tawanan. Sakit, Nyai. Kamu Aku bisa membuat kau mati. Masa begitu saja kok sewot, Nyai? Dan langsung menentukan kematianku. Tapi sekarang, bagaimana kalau Nyai yang tidak berhak untuk berbicara? Dan urusan kematianku, itu bukan urusan Nyai. Kurang ajar! Diam! Tetap di tempat! Mundur! Mundur! Bunuh dia! Cepat, bebaskan teman-temanmu. Tapi... Ayo, jangan takut. Baik, pendekar. Cepat, tangkap dia! Nakal. Sekarang kau akan merasakan bagaimana rasanya ditangkap dan disekap. Karena aku akan mengirimmu ke penjara Malwapati. Jangan! Hah? Tidak! Kau tidak bisa mengelak. Karena para gadis yang kau tawan itu akan menjadi saksi untuk mengirimmu ke penjara Malwapati. Tapi... Kita bebas! Kita bebas! Kita bebas! Kita bebas! Lihat dia, lihat Mister Hati. Kita hajar sampai mati. Hentikan, sudah. Sudah, cukup. Hentikan. Cukup. Hentikan. Jangan main hakim sendiri. Ampuni aku. Ampuni aku. Itu karena salahmu sendiri. Wanita macam apa kau? Yang tega menjual dan memperalat kaummu sendiri. Betul, bunuh saja dia. Cukup. Maaf, pendekar. Sekarang, Andika ini siapa? itu tidak penting. Nanti kalian akan tahu sendiri. Dan saya hanya utusan dari Malwapati. Malwapati? Iya. Sekarang, bawa wanita ini ke Malwapati. Dan kalian
akan menjadi saksi di sana. Kita ke Mawapati. Iya, kalian akan ke Mawapati. Hidup Mawapati! Hidup Mawapati! Cukup, sekarang bawa wanita ini. Dan ingat, jangan main hakim sendiri. Ampuni saya. Sekali lagi, jangan main hakim sendiri. Mengerti? Mengerti ya, Kak? Ampuni saya. Ampuni saya. Aku harus menulis surat kepada Paman Prabu Anggidharma sebelum mereka sampai ke Mawapati. Hebat. Saya sangat kagum. Ananda Ramajagandhi sangat berbakat dalam bidang hukum. Tidak ada salahnya kalau kita panggil pulang dan kita arahkan untuk memperdalam ilmu hukumnya itu. Terima kasih. Terima kasih, Rai Prabu. Terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan yang Rai Prabu berikan padanya. Tapi saya mohon Rai Prabu bersabar sedikit. Karena bagaimanapun juga, Ramajagandhi masih dalam tahap proses pencarian jati diri. Jadi, ia masih harus... Jajadeso Milangkori untuk melengkapi pengalaman pribadinya. Bukan begitu? Benar, Pini Sepuh Rikmaseta. Memang itu yang saya maksud. Dan itu yang saya inginkan. Iya, jadi biarlah Ramajagandhi melanjutkan pengembaraannya. Mencari pengalaman atau kalau perlu kembali mengirim kasus-kasus pelanggaran hukum yang berhasil ia bongkar. Gusti! Mohon ampun, Gusti Prabu. Mohon ampun. Ada apa? Kenapa sampai membuat kamu gugup? Raden Ramajagandhi mohon menghadap, Gusti. Ramajagandhi? Iya, Gusti. Raden Ramajagandhi, putra Gusti Pati Batik Madrim, bersama ibunya, Gusti Dewi Kusuma Gandawati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Rai Prabu, saya pamit. Paman, kau ikut aku. Iya. Nanda Madrim, Nanda Prabu, jangan. Saya mencium ada yang tidak beres di luar sana. Maaf Raden, sebelum masuk harus ada izin dulu. Apa? Harus ada izin masuk? Iya Raden. Apa mata kalian tidak melihat? Aku datang bersama Kanjeng Ibu Kusuma Gandawati. Tahu Raden, tapi... banyak bicara kamu. Sabar, sabar Raden. Minggir. Tunggu Raden. Ya. Kemana? Ramajagandhi bisa lenyap. Kemana mereka? Jangan-jangan ke Stinggil, Gusti. Mungkin langsung menghadap Gusti Prabu. Tidak. Kalau ke Stinggil, mau tidak mau gumpalan cahayanya harus lewat sini. Jadi? Ke Putren. Mereka pasti ke Yunda Dewi Sukesi. Siapkan prajurit dan susul aku. Baik, Gusti. Dinda Dewi Sukesi. Kanda Batik Madrim? Dinda Dewi. Kanda Batik Madrim di situ? Duduklah. Dinda, itu suami Dinda. Iya, tenang saja, duduklah. Silakan duduk. Dinda Dewi. Kenapa Dinda berada di situ? Dengan siapa saja Dinda di situ? Bunda Dewi. Tolong katakan pada Ramanda Batik Madrim kalau kami hanya mau bertemu dengan Pamanda Prabu Anggidharma. Loh, nanti dulu.
untuk menghadap dan bertemu dengan Kanda Prabu, jelas tidak ada masalah bagi Nanda, Ramajagandhi dan Yunda Dewi. Tapi menolak bertemu dengan Kanda Patih, Ramandamu dan suami Yunda, apa ini tidak lucu? Bunda Dewi, yang mau ketemu itu kami, saya dan Bunda. Jadi biar kami yang menentukan, Tapi bagaimana dengan Ramandamu? Dinda Dewi, cepat katakan seperti apa yang Ramajagandhi inginkan. Ayo cepat katakan, Baik, baik. Kalau memang itu yang diinginkan. Dinda Dewi Sukesi. Dinda, benarkah Dinda bersama dengan Dewi Kusuma Gandawati dan Ramajagandhi? Iya. Iya benar, Kanda Patih. Kalau begitu, saya ingin mereka bicara langsung pada saya. Bunda Dewi, cepat tolong katakan pada Ramanda Batik Madrim kalau kami tidak mau bicara padanya. Kami hanya mau bertemu dengan Paman Prabu Angling Dharma. Cepat katakan, kenapa Nanda? Apa yang terjadi dengan Nanda dan Jangan banyak Ramandamu? bicara, Bunda Dewi. Cepat katakan padanya seperti apa yang harus Bunda katakan. Apa ini? Kenapa Nanda membentak? Kenapa menjadi tidak tahu sopan santun? Tolong katakan pada Ramanda Patih Batik Madrim. Kami tidak mau bicara dengannya. Kami hanya mau bertemu dengan Paman Prabu Angling Dharma. Cepat katakan. Ayo katakan. Ramajagandhi, kamu pikir pamanmu Prabu Angling Dharma mau menemuimu sebelum kamu menemui aku? Ramajagandhi, ayo jawab. Kanda Madrim. Masih belum beres juga, Kanda? Belum, Rai. Hanya anak nakal yang berani keras kepala seperti itu. Ia hanya mau ketemu Rai Prabu. Kalau begitu, biarlah saya yang masuk. Iya. Ayo katakan. Baiklah, aku akan masuk. Kanda, Pancingan kita berhasil. Usahakan agar Angling Dharma masuk tanpa Batik Madri. Itu memang yang kita harapkan, Hei, siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian? Diam! Suruh cepat Paman Prabu Angling Dharma masuk tanpa Ramanda Patih Batik Madrim. Bilang padanya, Ramajagandhi dan Ibunda Kusuma Gandawati ingin bertemu. Atau... Ayo, cepat suruh Paman Prabu Angling Dharma masuk tanpa Ramanda Patih Batik Madrim. Iya. Ini Dewi. Kanda. Dinda. Kanda. Kelihatannya mereka aneh. Tenang. Ramajagandhi. Tuh, coba perhatikan. Sudah. Tenanglah, Dinda. Semuanya akan kembali baik. Jangan-jangan Angling Dharma tahu tentang kita. Rai Prabu ini bagaimana? Apa Rai Prabu tidak tahu kalau... Nanda Patih, kami semua sudah tahu. Maka itu kami semua ada di sini. Ya, tapi seharusnya Rai Prabu tidak masuk begitu saja. Ramajagandhi. Apa yang kamu harapkan dari pamanmu? Sehingga hanya ingin bicara denganku. Pamanda Prabu adalah Raja Gumpinetoro. Raja yang bijaksana. Raja yang mau mendengar suara yang ingin didengar. Jadi kamu ingin bicara empat mata denganku? Iya, Pamanda. Kalau begitu, kita ke sudut ruangan sana. Kita bicara empat mata. Iya, Paman Prabu. Mari. Nanda. Iya, Bunda. Kanda. Jangan gila-gila.
Kalau terjadi sesuatu, usahakan Dewi Sukesi bisa kita bawa kabur deh. Mari. Ramaja Gandhi, apa yang kau rahasiakan? Sehingga Ramandamu Batik Madrim tidak bisa mendengarkan. Begini Pamanda, ini adalah masalah yang sangat pribadi. Oh, masalah pribadi? Iya. Masalah pribadi itu berhubungan dengan kepalamu yang selalu menggeleng-geleng itu, Ramaja Gandhi? Awas. Nanti kepalamu bisa jadi seperti Tuan Bahadur yang selalu menggeleng-geleng kepala itu. Pamanda! Memangnya kenapa dengan kepala Tuan Bahadur yang suka menggeleng? Aja! Singamandala! Tidak. Kenapa bisa salah nama begitu, Tuan Bahadur? Tuan Singamandala, kalau saja aku salah sebut Tuan punya nama, Tuan bisa saja jadi yang lain. Calo, kembalilah pada sikap Tuan. Tangkap Dewi Sukesi. Baik, akan saya bawa. Kanda. Tenang, Dinda Dewi. Tuan Bahadur, apa kabar, Kita ketemu lagi, Iya, Kita harus melawan mereka, Tuan Bahadur. Ya, apa boleh buat? Tapi kita tidak membawa pasukan. Itulah salahnya saya. Saya terlalu yakin penyamaran ini akan berhasil. Kita akan kalah, Tuan Bahadur. Kalau Tuan Bahadur tidak bisa memanfaatkan sihir Tuan. Itulah susahnya sihir. Harus selalu pakai mantra. Tidak bisa langsung jadi. Jadi bagaimana? Hei, kenapa kalian jadi kasak-kusuk sendiri? Kau pulang saja Singamandala dan sampaikan salam pada adimu Singamaruta. Duduk tenanglah di pusar angin dan jangan sentuh-sentuh Malwapati. Kurang ajar. Angling Dharma menghina kita. Juga menghina adikku, Rai Prabu Singamaruta. Juga junjungan kita. Dan kau Tuan Bahadur, jangan coba-coba menyamar lagi. Sia-sia, tanpa gelengan kepalamu pun. Kami sudah bisa melihat siapa yang ada di balik penyamaran kalian tadi. Sia-sia, Jadi kita lawan mereka.
Apa bedanya melawan atau lari? Tak ada bedanya, Lari, pengecut, malu. Melawan, gagah. Tapi kalah. Malu? Kalah. Lari, aku malu juga. Lawan malu, kalah malu. Malu, tidak punya kemaluan. Lawan, Lawan. Iya. Sihir Tuan Bahadur. Nih. Alung Dharma mengawasi kita. Jadi, lindungi aku. Iya. Hei Singa Mandala! Kamu, Belum putus asa juga mereka. Iya, penyamaran mereka berhasil, tapi mereka tidak menghayati peran. Sia-sia, Jadi belum apa-apa, kedok mereka sudah terbongkar, Aduh, leherku jadi sakit, Terjadi lagi. Terjadi lagi. Tuan Bahadur, harus selalu beginikah nasib Singa Maruta? Kakang Singa Mandala, harus kalah teruskah kerajaan pusar angin yang dibangun oleh Rawana Raja? Harus beginikah? Singa Maruta Raja Samuka. Yang mulia Rawana Raja junjungan kami. Kenapa kamu gampang marah dan putus asa? Apa kamu pikir semua yang telah kalian lakukan itu sesuatu yang sudah sangat luar biasa? Yang mulia. Sihir berubah wujud bukan sesuatu yang luar biasa dan menjamin sebuah keberhasilan. Jadi, berarti kami harus kalah terus, Yang Mulia. Ada satu syarat yang harus kamu tempuh. Baru kamu bisa menang. Apa itu, Yang Mulia? Pergilah ke Gua Watu Gilang. Gua Watu Gilang, Yang Mulia. Masuk dan bunuhlah naga Wisanala. Minumlah darah pertama yang mengalir dari mulutnya. Dan mandilah kamu dengan darah yang menyembur dari tubuhnya. Kamu akan kebal luar dan dalam. Jadi, setelah itu, saya bisa menang melawan Angling Dharma, Yang Mulia. Angling Dharma bisa luka dan cedera, tapi kamu tidak. Baik, Yang Mulia. Atas restu Yang Mulia, saya akan ke Gua Watu Gilang untuk membunuh naga itu. Cepat berangkat. Jangan sampai ada yang mendahuluimu. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Singa Maruta, bagaimana dengan pusar angin yang akan Yang Mulia tinggalkan? Apakah tidak takut terjadi kekacauan lagi? Benar, Yang Mulia. Saya titipkan pusar angin pada Kakang Singa Mandala dan Tuan Bahadur. Biar saya dengan beberapa prajurit pusar angin yang berangkat menuju ke Gua Watu Gilang. Silakan, Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia. Ayo kita antar dia ke depan gerbang. Calon. Bopo? Gendrawani. Bagaimana, Bopo? Apa yang terlihat di paso itu, Bopo? Mudah-mudahan hanya baru kita yang tahu. Apa itu, Bopo?
Darah naga Wisanala dari Gua Watu Gilang. Darah naga Wisanala, Bopo? Iya, Gendrawani. Siapapun yang mampu masuk ke Gua Watu Gilang bisa membunuh naga itu, meminum darah pertama dari mulutnya, dan mandi dengan darah yang menyembur dari tubuhnya, akan bisa menjadi kebal luar dalam. Kebal luar dalam, Bopo? Iya, Gendrawani. Oh, saya ingin sekali. Karena menjadi kebal terhadap segala macam senjata. Walaupun senjata itu sakti dan kuat luar biasa. Iya. Tapi saya yang sudah menguasai ilmu sihir, menguasai ilmu bela diri yang tinggi, dan juga memiliki kekuatan ratu gelap-gelapnya kegelapan dalam diri saya. Hah? Apakah saya masih memerlukan kekebalan luar dalam itu, Bopo? Gendrawani, anakku. Katanya, kamu sangat ingin mengalahkan Angling Dharma, musuh besarmu itu. Iya, Bopo. Itu tujuan utama saya. Inilah salah satu jalan untuk memperoleh kemenangan itu. Bunuh naga Wisanala itu, minum dan mandilah dengan darahnya. Gendrawani, bagaimana? Baik, Bopo. Saya akan laksanakan apa yang Bopo anjurkan. Bagus, itulah anakku. Restuku supaya kamu sampai ke tujuan. Menurutku kita tidak perlu ke Gua Watu Gilang. Kita tidak perlu ke Gua Watu Gilang. Iya. Kenapa? Yang datang ke sana bukan hanya kita, tetapi tokoh-tokoh hitam yang lain. Tokoh-tokoh dari dunia persilatan juga akan berdatangan ke sana. Apa seorang Ratu Gendrawani yang sudah dilindungi oleh Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan juga akan ikut ramai-ramai ke sana? Kekuatan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan jelas sudah sangat cukup untuk menjadi pelindung Gendrawani. Tapi Gendrawani terdiri dari wadak yang rapuh. Apa salahnya kalau wadak yang rapuh yang bisa luka dan cedera ini dikebalkan? Kalau begitu pergilah sendiri tanpa ditemani aku. Aku akan tetap di Meranggas ketika kamu pergi. Kenapa? Aku tidak ada urusan dengan wadak. Tapi ini perjalanan penting saya. Bagaimanapun saya tetap minta bantuan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan. Jangan pergi.